Halo, jumpa lagi dengan saya di tutorial Apoteker Anton. Kali ini kita akan belajar di video ini tentang pivot table. Ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat pivot table, kemudian juga nanti dilengkapi dengan pivot chart. Ya, pivot table adalah salah satu fitur dari Excel yang digunakan untuk gimana ya, biar kita lebih bisa melihat data kita, kemudian menginterpretasikannya dengan lebih mudah, ya, lebih make sense gitu. Maksudnya gimana sih? Ya, pivot table ini sangat berguna sekali kalau kita pakai data, kita punya data yang besar, ya, besar sekali. Seperti data yang sekarang Anda lihat ini. Kalau dilihat itu data ini berisi berapa ini? 17.586 baris, ya, besar sekali begitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu, data ini adalah data kasus Ebola, ya, kasus dan kematian Ebola di negara-negara yang terdampak Ebola. Ada 10 negara yang terdampak Ebola. Datanya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2014 sampai dengan 2015. Nah, pivot table ini sangat cocok kalau kita memiliki data dalam format long seperti ini, ya, long atau narrow gitu ya, sempit seperti ini. Maksudnya apa sih? Ada dua macam format data kalau kita ngentri data ke dalam bentuk tabulasi di worksheet semacam ini. Yang pertama adalah yang wide, yang kedua adalah yang long. Yang wide itu kalau saya beri contoh itu seperti ini. Ini adalah data tentang kasus, kemudian kasus, incidence rate, kemudian kematian, dan juga case fatality rate untuk demam berdarah denggi di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Ini dalam bentuk wide karena memang kolomnya itu kalau misalnya ini ditambah tahun 2018, ini akan semakin bertambah ke sana, ya. Jadi untuk kategori-kategori indikator yang diamati itu dibuat memanjang gitu ya, makanya namanya wide gitu ya. Nah, lebar gitu ya, wide. Nah, sedangkan di data yang long ini, kalau kita lihat indikator di sini atau kolom indikatornya, yang ada di New Guinea ini misalnya cumulative number of confirmed, probable, and suspected Ebola cases, dan juga yang dead sini dengan detailnya, itu diulang lagi di Liberia, diulang lagi di Sierra Leone, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini diubah, yang format data long ini diubah menjadi wide, ini pastinya tentunya hanya country-nya itu ada di sini, bukan country tapi New Guinea, ya, atau New Guinea, Guinea, kemudian Liberia, kemudian Sierra Leone, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data seperti ini saya sampaikan lagi, ini cocok untuk pivot table gitu ya. Pertama karena kita sekarang kalau pengen make sense of datanya dengan data berjumlah 17.000 itu susah sekali gitu ya. Oh ya, data ini saya ambil dari ada di deskripsi video ini. Saya ambil dari sebuah situs yang memberikan open access data, ya, open access data. Data ini sendiri diambil dari WHO begitu. Baik, tidak berlama-lama, mari kita langsung belajar pivot table. Untuk membuat pivot table, sebelumnya pivot table itu menggunakan, kalau kita di sini menggunakan istilah kolom, ya, kolom indikator, kolom country, kolom date, kolom value. Di pivot table nanti diubah namanya menjadi fields gitu ya, menjadi fields. Jadi nanti ada sedikit perubahan gitu. Baik, hanya istilah saja sih, ya. Baik, kita kalau mau pivot table, sebenarnya ada dua macam menu di sini. Ada pivot table yang sendiri sama yang recommended pivot table. Kita akan pakai yang pivot table yang seperti ini. Nah, ini kita ambil yang ini,
ya, yang apa namanya, kita cek dulu apakah semua sudah masuk. Ya, ternyata semua sudah masuk. Good gitu ya. Kalau misalnya berbeda, silahkan, misalnya ini nggak tercakup gitu ya, silahkan diklik di sini, apa, di row yang kita inginkan. Jadi klik di sini dulu, kemudian klik row-nya yang mana, di drag sampai ke bawah, di select semuanya gitu ya. Baik, kemudian kita ingin membuat pivot table kita di new worksheet ya. Kalau Anda ingin di existing worksheet, silahkan klik di sel tertentu di mana nanti pivot table-nya akan di-generate pertama kali di sel tersebut gitu ya. Kita pilih yang new worksheet. Oke. Nah, kita buat, kita sekarang punya sheet baru gitu ya. Nah, kemudian tadi kolom-kolom di sini itu akan berubah menjadi fields ya, dinamakan field di sini ya, sebenarnya sama saja, cuma istilah aja gitu. Nah, kita ingin melihat ya value ya, di sini ada sum of value, otomatis kalau dia angka langsung otomatis masuk ke sini gitu ya. Kemudian kita ingin melihat jumlah kasusnya saja ya, kasus by country. Di sini ada 4 area ya, di sini ada 4 area filters, columns, row. Kita katakanlah kita pengen melihat berdasarkan indikatornya ya. Indikator di sini ada banyak sekali indikatornya. Ada case fatality rate ya, of confirm Ebola cases, of confirm probable and suspected Ebola cases, CFR of probable Ebola cases, dan lain sebagainya ya. Kalau kita mau pisahkan per country, ini juga kita masukkan ke sini, bisa masukkan ke sini. Jadi bentuknya, karena ini row, jadi dia kayak bersarang begitu ya, bersarang. Seperti kalau Anda bikin file dalam folder gitu ya, bisa di expand atau di apa namanya, hide gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita pengen bentuknya white gitu, kolom country ini kita masukkan ke seperti ini. Jadi kita sekarang punya banyak sekali gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Jadi enaknya seperti itu, apa namanya? Date misalnya kalau kita pakai untuk filter ya. Di sini misalnya kita select multiple items gitu ya, kita hanya pengen yang 2014. Nah, berarti kita harus lagi yang 2014 yang seperti apa gitu ya, satu-satu. Kita select all aja gitu ya. Kita select all aja. Baik. Nah, kalau kita kemudian jadi bisa dipisah-pisahkan. Nah, misal kita ingin, kita pindahkan ke sini saja. Kita hanya ingin melihat satu indikator saja, jangan banyak-banyak, atau 2 indikator lah ya, 2 indikator. Nah, caranya kita menggunakan di ribbon pivot table tools ini ada tab analyze, kita pakai slicer ya, slicer kita pakai indikator, kita pilih indikator, nanti kita pilih mana indikator yang mau kita pakai. Sekarang yang tertampil di sini adalah semua, tapi kita nggak pengen semua gitu ya. Misalnya yang kita inginkan adalah jumlah kasusnya aja, jumlah kasus yang confirm, nah, kumulatif ya, yang kumulatif ini, kumulatif number of probable, cumulative number of confirm ya Ebola cases sama yang death ya. Oke. Jadi kita sekarang di sini sudah punya apa namanya, dengan slicer ini kita punya ini jumlah kasus semuanya yang di breakdown berdasarkan country, karena di sini kita pilihannya di bawahnya indikator ada country. Kalau dibalik ya berdasarkan country gitu ya. Nah, enaknya pivot table itu seperti ini, bisa diubah gitu ya. Tinggal kita nanti ya pengennya yang seperti apa. Misalnya seperti ini, sum of value, apa namanya, jumlah kasusnya berapa. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita terus mau bikin pivot chart seperti apa, tinggal di analyze lagi, kita pilih pivot chart ya. Kita pilih pivot chart ya. Pivot chart, pivot chartnya seperti ini.
Oke, karena pivot chartnya hanya seperti ini karena ini hanya ada kumulatif gitu ya, tanpa detailnya, karena country ini kita masukkan sebagai row. Kalau misalnya country ini kita masukkan sebagai kita masukkan sebagai column ya, maka kita bisa mendapatkan pivot chart yang seperti ini, agak bervariasi. Nah, ini enaknya pakai pivot table ya. Ini enaknya. Oke, good. Nah, baik. Jadi di sini country-nya ada, ini yang ada Ginia sama Ginia 2 itu hanya beda masa pelaporannya gitu ya, kemudian catat berbeda. Tapi ini enggak. Jadi, nah kalau kita mau mengubahnya berdasarkan gini, graf dari pivot chart ini enak karena bisa diatur kalau ada yang kategorikal, ada yang bisa dipilih gitu ya, kategorikal, kita bisa milih yang mana dan lain sebagainya, bisa diatur. Counternya pun boleh nggak dipilih semuanya, misalnya hanya di negara barat, misalnya Italia, ini ya misalnya seperti ini. Nah, ini kelihatan yang ini yang number of confirmed cases, yang ini confirmed Ebola deaths ya. Indikatornya pun karena yang kita pilih ini cuma 2, ini kita bisa memilih macam-macam sesuai yang kita inginkan gitu. Baik, sampai di sini video ini, semoga berguna. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan menit ini. Silahkan like dan subscribe kalau Anda ingin. Semoga berguna. Baik, sampai jumpa. Bye.